Hello friends, jumpa lagi di episode kedua Narasi Pendidikan Jerial. Di episode kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman pengalaman guru-guru dalam penerapan kebijakan Merdeka Belajar di masa pandemi ini. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga menyalakan lonceng agar teman-teman mendapat notifikasi jika saya memposting video baru di channel ini. Jangan lupa juga menulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jika teman-teman belum menonton episode pertama dari narasi ini, boleh menekan end card di pojok kanan atas video ini. Oke, mari kita lanjutkan. Ini cerita dari pelosok, cerita dari timur, cerita dari NTT, cerita dari daerah yang konon terkenal dengan kemiskinan, keterbelakangan, dan keterbatasan. Barangkali kepedulian akan fakta ini membuat pemerintah di masa lalu mencanangkan program guru sarjana mendidik untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau yang kita kenal dengan sebutan SM3T. Meskipun memang tidak menyelesaikan persoalan kesenjangan pendidikan, tetapi sekurang-kurangnya pemerintah pusat memiliki komitmen untuk memperjuangkan pemerataan pendidikan di negeri ini. Narasi ini tentu saja tidak bermaksud menyangga atau membela diri dari label yang diberikan orang terhadap daerah ini, apalagi mau membandingkannya dengan daerah lain. Itu nanti akan menjadi salah kaprah. Lagian NTT itu tidak timur-timur amat. NTT menurut pembagian waktu berada di Indonesia bagian tengah. Narasi ini adalah tentang perjuangan guru. Ya, sekurang-kurangnya ada berita baik dari tempat ini. Ini adalah narasi dari para pendidik dan perjuangannya beradaptasi dengan proses pembelajaran jarak jauh atau daring selama masa pandemi COVID-19. Ini adalah kisah bagaimana guru-guru di salah satu sekolah swasta di kota Ruteng, yaitu SMK Santo Fransiskus Xaverius, dalam mengimplementasikan konsep Merdeka Belajar dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh masa pandemi ini. Kisah ini berawal dari kebijakan belajar dari rumah yang diumumkan pemerintah pada bulan Maret tahun 2020. Sejak saat itu, wajah sekolah ini sudah berubah. Tidak lagi sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan barangkali tidak akan pernah lagi seperti itu. Ya, hidup memang begitu. Perubahan adalah roh kehidupan. Seperti kata Heraklitos, seorang filsuf asal Yunani. Segala sesuatu itu berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan adalah suatu yang tetap. Manusia dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Pertanyaannya adalah apakah perubahan itu untuk kebaikan atau sebaliknya untuk keburukan? Saya boleh katakan dengan yakin apa yang terjadi di sini selama penerapan kebijakan belajar dari rumah ini adalah suatu perubahan menuju kebaikan, baik bagi peserta didik maupun bagi guru-guru. Saya fokus pada perubahan menuju kebaikan untuk guru-guru, karena nanti di sana-sini akan menyinggung tentang dampaknya bagi peserta didik. Justru ketika perubahan terjadi lebih dahulu pada guru-guru, kita boleh menyaksikan hasilnya secara nyata pada peningkatan prestasi belajar peserta didik. Guru-guru di sekolah ini adalah kombinasi yang seimbang antara guru senior dan guru-guru muda. Guru-guru senior dalam arti usia sudah tidak muda lagi, ataupun soal periode waktu mengajar yang sudah lama. Begitu juga sebaliknya, muda dari segi usia juga dalam arti pengalaman mengajar yang belum lama. Tetapi waktu tetaplah relatif. Tentu relatif bukan dalam arti nisbi dalam pengertian filosofis. Artinya di sini bahwa lamanya waktu bagi seseorang menggeluti sebuah profesi dalam hal ini, sebagai seorang guru tidak melulu berarti menjadi semakin bijaksana. Atau sebaliknya, yang muda selalu diidentikan dengan masih labil atau kurang memiliki kecakapan. Yang istimewa dari guru-guru di sini adalah keterbukaan untuk selalu belajar, entah tua atau muda, selalu membuka diri untuk belajar sesuatu yang baru. Guru-guru yang masuk kategori generasi milenial tidak merasa cukup diri karena merasa lebih memahami perkembangan dan pemanfaatan media, informasi, dan teknologi daripada guru-guru generasi sebelumnya. Sebaliknya, yang sudah lama mengajar atau guru-guru senior yang masuk kategori generasi X tidak merasa diri sudah cukup tua untuk belajar menggunakan perangkat teknologi dalam pembelajaran. Sikap yang positif ini membawa pengaruh yang baik bagi penerapan kebijakan Merdeka Belajar di sekolah ini selama pandemi COVID-19. Sikap positif itu tampak pada bagaimana penerapan konsep Merdeka Belajar
melalui penyusunan RPP 1 halaman, pelaksanaan USBN tahun 2021 untuk angkatan 2020-2021, asesmen kompetensi minimum atau AKM dan survei karakter untuk siswa, guru-guru dan tenaga kependidikan tahun ajaran 2021-2022. Namun untuk episode kali ini, saya fokus pada 3 poin ini. Meskipun saya sadar bahwa berbicara tentang merdeka belajar memiliki dimensi yang sangat luas. Barangkali kita butuh waktu yang cukup di kesempatan lain untuk berbicara tentang ini. Mari kita mulai yang pertama. Penyusunan RPP 1 halaman. Untuk pertama kalinya selama menjadi guru, saya merasakan begitu senang mengikuti musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Barangkali kesan ini juga mewakili sebagian besar guru selama mengikuti kegiatan ini. Suasana MGMP kali ini sangat dinamis dan tidak membosankan. Reaksi pertama guru-guru ketika mengalami ini adalah, well, ini boleh juga. Reaksi ini bisa diterjemahkan bahwa guru-guru menerima perubahan yang terjadi dengan senang hati. Selama ini memang para guru merasa terbebani dengan membuat RPP sampai puluhan halaman. Waktu mempersiapkan materi menjadi tersita karena sebagian besar waktu dipakai untuk mengerjakan RPP. Suasana MGMP mendadak berubah. Tidak lagi seperti dulu, lama dan syarat dengan detail-detail yang sangat teknis sifatnya. 1 halaman tentu bukan berarti sekadarnya saja. Bagi guru-guru di sini, 1 halaman justru merupakan tanggung jawab besar. Apalagi pertama kali dibuat di masa pandemi COVID-19. Tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan dinamika pembelajaran jarak jauh ke dalam RPP 1 halaman ini. Disinilah sikap merdeka belajar ditantang. Bagi guru-guru di sini, merdeka belajar justru semakin besarnya tanggung jawab untuk semakin kreatif karena beban administratif menyusun RPP sudah tidak lagi menjadi masalah. Kedua, ujian sekolah berstandar nasional. Kebijakan ini tidak kalah fenomenalnya dengan RPP 1 halaman. Bagaimana mungkin soal-soal USBN disusun oleh sekolah masing-masing dan masih disebut berstandar nasional? Bukankah USBN jadinya contradictio in terminis? Para guru di sini memang tidak menghabiskan waktu untuk berdebat soal ketepatan istilah ini. Mereka lebih sibuk menyiapkan soal-soal penugasan, portofolio, dan karya tulis untuk peserta didik. Bentuk penilaian seperti ini memberikan ruang kebebasan bagi guru untuk menguji kompetensi murid-muridnya secara lebih komprehensif. Kontras dengan apa yang terjadi tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan hanya satu model penilaian, yaitu pilihan ganda. Tentu kalau mau jujur, bagaimana mungkin satu model penilaian mewakili standar kompetensi kelulusan untuk kategori sikap, keterampilan, dan pengetahuan? Para guru bisa bernafas lega bahwasannya sekarang bisa menilai siswa secara lebih komprehensif. Penilaian sudah semakin variatif seperti melalui penugasan, portofolio, hasil kerja kelompok, dan karya tulis. Tentu penilaian lebih variatif juga berarti bahwa beban untuk memeriksa tugas siswa ada pada guru. Di sini, pandemi COVID-19 ibarat blessings in disguise bagi guru-guru. Peraturan protokol kesehatan selama pandemi tidak memperbolehkan siswa mengumpulkan tugas fisik seperti tugas, catatan, dan sebagainya. Jadi hal ini sedikit meringankan beban pemeriksaan tugas secara manual, sekaligus mencegah penumpukan tugas di meja guru. Sekarang pemeriksaan tugas dan karya tulis dibuat dalam aplikasi pembelajaran jarak jauh dalam platform online, atau dalam hal ini platform Google. Ketiga, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Dan survei karakter. AKM adalah kebijakan baru masa pemimpinan Menteri Nadiem Makarim sebagai ganti ujian nasional atau UN yang dinilai tidak cocok untuk menjadi barometer pemetaan mutu pendidikan nasional. Selain itu, UN hanya menguji kompetensi pengetahuan siswa dan sangat berorientasi pada penguasaan konten, bukan pada penalaran atau proses berpikir kritis. Di pihak lain, munculnya konsep AKM dan survei karakter sebagai upaya untuk memetakan mutu pendidikan nasional secara lebih komprehensif dan mengikuti praktek yang berlaku pada level internasional seperti Program for International Student Assessment atau PISA dan Trans International Mathematics and Science Studies atau TIMSS. Lembaga pendidikan ini langsung merespon kebijakan ini melalui pembentukan kelompok literasi sekolah Lodok Gadzor Desaverian. Kelompok ini diberi tugas oleh kepala sekolah untuk mengorganisir kelancaran acara peluncuran perpustakaan digital pada bulan Maret 2021
yang diresmikan oleh Bupati Manggarai, Bapak Heri Nabit. Kehadiran perpustakaan digital ini telah sangat membantu kelancaran kegiatan literasi sekolah, secara khusus untuk mempersiapkan peserta didik mengerjakan soal-soal AKM dan survei karakter. Dengan peluncuran perpustakaan digital ini, peserta didik memiliki akses terhadap buku-buku yang mereka butuhkan, baik untuk belajar mandiri maupun untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Selain mengorganisir acara peluncuran perpustakaan digital, kelompok literasi juga diberi tugas untuk merancang kegiatan bimbingan kepada peserta didik untuk persiapan AKM sekolah. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas ini, para pengurus kelompok literasi sekolah membuat jadwal bimbingan pembahasan soal-soal AKM dan survei karakter yang dilakukan secara daring melalui Google Meet. Para guru kelompok literasi dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok literasi membaca, numerasi, dan survei karakter. Setiap guru memiliki kelas bimbingannya masing-masing. Para guru diberi tugas untuk menyusun soal-soal AKM dan survei karakter sesuai kategori bidang yang sudah dibagikan. Soal-soal tersebut nantinya dikerjakan peserta didik, dan di bagian akhir setelah pengerjaan soal ada pembahasan soal. Banyak hal yang dipelajari oleh guru-guru dari kegiatan kelompok literasi ini. Pertama, kolaborasi atau kerjasama yang solid antara guru-guru. Ini tampak pada kegiatan penyusunan soal dan komunikasi jadwal pelaksanaannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih ataupun tabrakan jadwal. Kedua, melalui kegiatan ini para guru dipaksa untuk berpikir keras dan kreatif agar bisa menyusun soal yang sesuai dengan atau sekurang-kurangnya mendekati soal-soal AKM dan survei karakter yang dirancang oleh tim penyusun soal Kemendikbud. Ketiga, peningkatan kecakapan guru-guru dalam pemanfaatan media, informasi, dan teknologi dalam pembelajaran. Keempat, ini sebenarnya adalah momen ongoing formation bagi guru-guru. Guru-guru lewat kegiatan seperti ini terus belajar dan mengasah kemampuannya sehingga semakin cakap dan profesional. Bagi para guru, konsep Merdeka Belajar adalah bertambahnya tanggung jawab dalam menjalankan profesinya sebagai guru. Merdeka untuk selalu belajar dan mengembangkan diri dalam berbagai situasi sulit. Meskipun tidak lagi dibebani urusan administratif untuk menyusun RPP berpuluh-puluh halaman, atau mempersiapkan siswa untuk mengejar target pencapaian nilai UN, bagi para guru, konsep Merdeka Belajar justru sebuah dorongan untuk semakin kreatif dan profesional dalam mengembangkan tugas sebagai guru. Ini bagi para guru adalah panggilan untuk bertanggung jawab dan terus bergerak dengan hati, memulihkan pendidikan yang sempat mengalami keterpurukan selama masa pandemi ini. Oke friends, sekian dulu episode kali ini. Mudah-mudahan pengalaman para guru dalam narasi kali ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap kreatif dan terus belajar apapun situasinya. Sekali lagi, kalau teman-teman suka dengan video semacam ini, jangan lupa dukung channelnya dengan like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng agar teman-teman mendapat notifikasi jika saya memposting video baru. Sampai jumpa di episode selanjutnya.